Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi, di mana materi ini masih dalam cakupan materi algoritma pemrograman, yaitu materi operator perbandingan dan juga operator logika. Namun sebelum itu Bapak akan membahas dulu mengenai yang namanya program percabangan. Bisa dilihat di video, terdapat jalan yang bercabang ya, pertigaan ya. Terdapat juga anak muda gitu. Ibaratnya anak muda ini adalah kalian gitu. Yang akan memilih mau ke kiri atau ke kanan gitu. Di mana ketika kalian ingin ke jalan yang sebelah kanan ataupun jalan sebelah kiri, itu pasti kalian kan memiliki tujuan tertentu dulu gitu. Memiliki kondisi tertentu dulu yang harus terpenuhi gitu. Misalkan kondisinya adalah ketika kalian ingin ke kanan, itu kalian sedang ingin makan bakso misalkan gitu, karena kalian lapar gitu ya. Kemudian jika kalian ke kiri, itu kondisinya adalah misalkan kalian sedang galau gitu, sedang ingin bertemu dengan gebetannya gitu ya misalkan. Sehingga kedua persimpangan jalan ini memiliki kondisi yang berbeda. Jadi kondisi yang pertama itu kalian lapar, ingin membeli bakso, jadi kalian pergi ke kanan. Dan kondisi yang kedua adalah itu kalian sedang galau, ingin ketemu gebetan, sehingga kalian akan pergi ke sebelah kiri. Begitu juga dengan konsep program percabangan ini. Jadi dalam program percabangan itu pasti ada satu atau lebih kondisi, di mana kondisi tersebut harus terpenuhi dulu, baru programnya bisa berjalan. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka programnya tidak akan berjalan gitu. Jadi seperti itu konsep dari program percabangan ya anak-anak ya. Kemudian untuk mewujudkan program percabangan ini itu dibutuhkan yang namanya sebuah operator. Oke, kita akan mulai bahas mengenai yang namanya operator ya. Jadi operator itu adalah sebuah materi yang sebenarnya sudah familiar untuk kalian ya, karena sudah pasti itu dibahas di mata pelajaran matematika gitu. Jadi operator itu adalah sebuah simbol. Yang namanya simbol itu kan berupa karakter, berupa huruf, berupa kata itu yang mewakili sesuatu gitu. Jadi operator itu berupa simbol yang dimana fungsinya adalah untuk melakukan suatu operasi gitu. Difungsikan atau digunakan untuk melakukan suatu operasi. Misalkan adalah operasi penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Kemudian operator yang pasti kalian ketahui gitu dalam mata pelajaran matematika itu namanya adalah operator aritmatika. Itu pasti kalian sudah pahami. Misalkan saja itu operator untuk operasi penjumlahan. Itu operatornya itu disimbolkan dengan tanda tambah. Kemudian operasi untuk pengurangan itu pasti simbolnya adalah tanda kurang gitu. Kemudian perkalian itu simbol operatornya adalah tanda silang atau kali gitu. Kemudian juga tanda bintang itu biasanya digunakan dalam pemrograman.
di coding gitu ya. Kemudian untuk pembagian itu operatornya disimbolkan dengan titik 2 atau garis miring gitu ya. Nah, itu beberapa jenis dari operator aritmatika gitu. Nah, kemudian ada operator lain yang dibutuhkan atau digunakan dalam program percabangan, yaitu yang pertama adalah operator perbandingan. Nah, jadi operator perbandingan ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai gitu. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa program percabangan itu pasti memiliki satu atau lebih kondisi di dalamnya gitu, yang dimana kondisi tersebut pasti memiliki nilai yang berbeda. Nah, sehingga operator ini pasti digunakan ya untuk membandingkan nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari operator perbandingan ini. Nah, sebenarnya ada lebih dari yang Bapak contohkan ini. Namun khusus untuk di aplikasi Scratch itu untuk operator perbandingan ada 3. Ya, yang pertama itu ada operator lebih kecil dari gitu. Ya, biasa kita sebut dengan operator kurang dari. Ya, itu disimbolkan dengan operator kurang dari, seperti bisa dilihat di video. Ya, kemudian yang kedua adalah operator lebih besar dari. Ya, ini biasa kita sebut dengan operator lebih dari. Ya. Kemudian yang ketiga ada operator sama dengan. Nah, Bapak disclaimer ya, bahwa di dalam aplikasi Scratch hanya ada 3 jenis operator ini saja gitu. Nah, sebenarnya dalam operator perbandingan itu ada lebih dari 3 gitu. Misalkan saja operator kurang dari atau sama dengan. Jadi itu adalah gabungan dari operator kurang dari dan sama dengan. Kemudian juga ada yang namanya operator lebih dari atau sama dengan gitu. Jadi itu gabungan dari operator lebih dari dan juga sama dengan. Namun dalam aplikasi Scratch hanya bisa menggunakan 3 operator ini saja, sehingga Bapak hanya menjelaskan 3 operator ini saja. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari ketiga operator ini. Ya, misalkan ada data seperti ini. Yang pertama adalah berat badan Andi itu sama dengan 50 kg. Yang kedua adalah berat badan Susi itu sama dengan 65 kg. Dan terakhir adalah berat badan Denny itu sama dengan 50 kg. Nah, sehingga dari data ini kita bisa simpulkan, ya kita bisa analisis bahwa yang pertama adalah berat badan Andi itu kurang dari berat badan Susi. Ya, kemudian yang kedua adalah berat badan Susi itu lebih besar dari berat badan Denny. Nah, kemudian yang ketiga adalah berat badan Andi itu sama dengan berat badan Denny. Jadi seperti itu cara penggunaan dari ketiga operator perbandingan ini gitu. Nah, sekian dari penjelasan mengenai operator perbandingannya. Nah, misalkan kalian belum paham mengenai penjelasan Bapak, itu kalian silakan tanyakan di grup WhatsApp ya, atau chat pribadi Bapak. Nah, atau bisa juga komen di video ini. Nah, kemudian kita lanjut ke operator lain yang dibutuhkan dalam program percabangan. Ya, jadi operator selanjutnya adalah operator logika. Nah, sebenarnya operator logika ini yang menjadi fokus utama dalam penjelasan di video ini.
Jadi operator logika ini adalah operator yang digunakan untuk menguji satu atau lebih kondisi logika gitu. Ini seperti yang Bapak bilang bahwa dalam program percabangan itu terdiri dari satu atau lebih kondisi. Nah, di mana harus ada kondisi yang terpenuhi dulu baru bisa programnya berjalan. Nah, untuk menguji kondisi tersebut, apakah sudah terpenuhi atau belum, itu yang digunakan adalah operator logika ini. Nah, jadi operator logika ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah operator AND, yang kedua OR, dan yang ketiga NOT. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah operator logika AND. Ya, jadi operator AND ini ya, dari kata AND itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya dan. Ya, jadi operator AND ini itu konsepnya adalah akan mengembalikan nilai berupa nilai true gitu, jika kedua persyaratan terpenuhi. Nah, yang perlu kalian ingat selama penjelasan video ini gitu. Yang pertama adalah true ya. Jadi jika kita translate ke bahasa Indonesia, true itu artinya benar. Jadi true itu melambangkan di mana kondisinya terpenuhi gitu. Kemudian yang kedua ada false. False itu jika kita translate bahasa Indonesia itu artinya salah. Ya, jadi false ini menyatakan bahwa kondisi itu tidak terpenuhi. True dan false ini yang perlu kalian ingat selama penjelasan video ini ya. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan analoginya biar kalian lebih paham mengenai konsep AND ini. Nah, jadi terdapat pernyataan seperti ini. Tim bulu tangkis ganda yang mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 adalah Fikri dan Pramudia. Nah, kalian fokus ke kata Fikri dan Pramudia. Ya, di sana ada kata dan-nya. Nah, karena menggunakan kata dan ya sebagai pemisahnya, maka kita menggunakan konsep and. Ya, jadi seperti yang Bapak bilang bahwa konsep and ini akan bernilai benar atau true gitu jika kedua kondisi, baik itu kondisi 1 dan kondisi 2 itu bernilai true atau terpenuhi. Sehingga dari pernyataan tersebut kita dapat analisis menjadi seperti ini. Ya, yang pertama, kondisi yang pertama adalah si Fikri. Ya, yang kedua adalah Pramudia. Jadi konsepnya seperti ini. Jika si Fikri itu bernilai true, jadi kondisi 1 itu bernilai true, dan juga kondisi 2 bernilai true, dalam hal ini Pramudia, maka operator AND akan mengembalikan nilai berupa nilai true. Nah, bagaimana kalau salah satunya tidak terpenuhi? Ya, misalkan si Fikri saja yang bisa mewakili, sedangkan si Pramudia tidak bisa mewakili Indonesia mungkin karena sakit atau berhalangan hadir. Sehingga kondisi 2 yaitu Pramudia akan bernilai false. Maka operator AND akan mengembalikan nilai berupa nilai false. Karena hanya satu saja yang bisa mewakili Indonesia, maka hal ini tidak bisa disebut dengan tim bulu tangkis ganda. Ya, namanya ganda, berarti dalam satu tim itu terdiri dari 2 orang. Nah, begitupun sebaliknya, misalkan si Fikri yang tidak bisa hadir karena sakit atau berhalangan hadir dan hanya bisa diwakili oleh si Pramudia, maka hal ini juga tidak bisa disebut dengan tim bulu tangkis ganda. Sehingga operator AND juga akan mengembalikan nilai berupa nilai false. Nah, jika satu saja tidak terpenuhi kondisinya, maka operator AND akan mengembalikan nilai false. Nah, apalagi kedua-duanya tidak terpenuhi atau
kedua-duanya tidak bisa mewakili Indonesia gitu, maka ya pasti operator N akan mengembalikan nilai berupa nilai false. Oke, jadi seperti itu ya konsep dari operator logika N gitu. Jadi Bapak harap kalian paham. Selanjutnya kita lanjut ke konsep dari operator logika yaitu OR. Dari namanya yaitu OR gitu. Nah, jika kita translate ke bahasa Indonesia, OR itu kan artinya atau. Nah, jadi konsepnya adalah operator OR ini akan mengembalikan nilai berupa nilai true jika salah satu atau kedua persyaratan terpenuhi. Jadi cukup satu saja persyaratan terpenuhi, maka operator OR itu akan mengembalikan nilai berupa nilai true. Nah, jadi apalagi kedua-duanya, ya itu lebih true lagi gitu. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan analogikan seperti ini. Yang masih dalam tim bulu tangkis ya, jadi bedanya adalah sekarang tim bulu tangkis tunggal. Nah, jadi pernyataannya seperti ini. Tim bulu tangkis tunggal yang mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 adalah Fikri atau Pramudia. Nah, kalian fokus ke kata Fikri atau Pramudia. Nah, di sana menggunakan kata atau. Ya, pasti kita akan menggunakan konsep dari operator OR. Dan dari pernyataan tersebut kita dapat analisis seperti ini. Seperti yang Bapak bilang bahwa cukup satu atau kedua-duanya lebih bagus, itu maka operator OR akan mengembalikan nilai berupa nilai true. Sehingga jika kondisi 1 dan kondisi 2 itu bernilai true, maka operator N juga akan mengembalikan nilai true. Selanjutnya, jika salah satunya saja yang terpenuhi, misalkan si Fikri saja yang terpenuhi, maka ya tetap operator OR itu juga akan mengembalikan nilai true. Begitupun juga sebaliknya, misalkan si Pramudia saja yang terpenuhi atau si Pramudia saja yang bernilai true, maka ya tetap juga operator OR itu juga akan mengembalikan nilai true. Nah, si operator OR ini akan mengembalikan nilai false itu jika kedua persyaratan itu bernilai false. Nah, jadi seperti itu konsep dari operator OR ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konsep dari operator NOT. Jadi konsepnya adalah operator NOT akan mengembalikan nilai berupa nilai true jika hasil pengujian nilainya itu bernilai false. Nah, jadi gampangnya adalah gini. Kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia itu kan pasti belajar mengenai materi lawan kata atau antonim gitu ya. Nah, jadi konsep dari antonim atau lawan kata ini juga sama dengan konsep operator NOT ini gitu. Misalkan lawan katanya kecil itu kan besar, baik itu buruk gitu. Nah, sama halnya juga true, itu lawan katanya kan false gitu. Nah, jadi ketika kondisinya itu bernilai true, nah si operator NOT ini akan mengembalikan nilai berupa false ya, karena kebalikannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan kasih contoh seperti ini. Misalkan ada variabel yang bernama X. Nah, jika kondisinya adalah X ini bernilai true, maka variabel not X itu akan bernilai false. Nah, begitupun juga sebaliknya, jika X-nya bernilai false, maka variabel not-nya akan mengembalikan nilai berupa nilai true. Nah, jadi seperti itu konsep dari operator logika yaitu AND, OR, dan NOT. Ya, mudah kan ya? Nah, kemudian untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, di sini Bapak akan berikan contoh soalnya. Jadi soalnya seperti ini.
Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa terdapat variabel X dan Y. Itu ya. Nah, kemudian dari variabel ini kita akan cari AND, OR, dan NOT-nya gitu ya. Oke, langsung saja. Misalkan variabel X itu memiliki 4 nilai di sini ya, 4 nilai. Yang nilai yang pertama yaitu true, kemudian true lagi, kemudian nilai ketiga ada false, dan nilai keempat juga false. Kemudian variabel Y memiliki nilai true, false, true, dan false. Nah, untuk soal yang pertama yaitu X and Y. Nah, di soal ini kita akan menggunakan konsep AND. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa AND itu akan bernilai benar jika kedua kondisi bernilai benar. Ya, jadi kita fokus ke nilai X dan Y. Dan dari keempat nilai, baik itu X dan Y, itu yang sama-sama memiliki nilai true, yaitu adalah pada nilai pertama. Itu ya. Jadi pada nilai pertama ini, X dan Y akan bernilai true. Ya, kemudian yang lainnya pasti false. Ya, jadi seperti itu cara menjawabnya. Kemudian soal yang kedua, X or Y. Ya, jadi kita akan menggunakan konsep OR. Jadi gampangnya adalah konsep OR itu akan bernilai false itu jika kedua kondisinya itu bernilai false. Di sini kita lihat nilai X dan Y-nya yang sama-sama bernilai false itu ada pada nilai keempat. Ya, jadi nilai keempatnya akan bernilai false. Nah, kemudian nilai yang lainnya akan bernilai true. Ya, tipsnya adalah untuk konsep OR ini, jika kalian sudah menemukan true di salah satu kondisi baik itu X maupun Y, nah itu pasti nilai X or Y-nya pasti true gitu ya. Berbeda dengan konsep N tadi. Oke, selanjutnya untuk not Y. Ya, karena yang ditanyakan adalah Y, not Y gitu ya. Maka kita akan fokus ke nilai Y-nya saja. Nah, untuk nilai X-nya kita hiraukan saja. Ya, kita fokus ke nilai Y-nya. Yang pertama, nilainya adalah true. Nah, true itu kebalikannya pasti false, maka not Y-nya bernilai false. Kemudian yang kedua, false itu lawannya true. Kemudian true itu lawannya false, dan false itu lawannya true. Ya, jadi seperti itu cara menjawab untuk soal ini. Nah, ini masih contoh soal yang masih standar ya. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan soal yang lebih ribet ya. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Ya, masih sama seperti yang tadi bahwa terdapat variabel X dan Y dan nilainya seperti ini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada soalnya. Jadi soalnya adalah X or Y itu di dalam kurung, kemudian kita n-kan dengan not X gitu ya. Nah, sama dengan konsep aritmatika gitu ya. Jadi yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa X or Y itu di dalam kurung, kemudian not X-nya juga di dalam kurung. Nah, maka itu yang kita kerjakan dahulu. Ya, caranya adalah kita pisahkan dulu ya. Kita bagi-bagi sehingga menjadi seperti ini. Ya. Jadi yang pertama kita akan cari dulu X or Y-nya. Setelah dapat kita baru cari not X-nya itu ya, yang di dalam kurung ini. Kemudian jika kedua-duanya sudah kita dapatkan hasilnya, baru kita n-kan. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama kita akan cari X or Y-nya. Nah, kita ingat konsep OR ya. Jadi bernilai salah jika kedua-duanya salah. Selain itu benar atau true. Nah, jadi yang bernilai salah yaitu yang nilai keempat saja. Yang lainnya true. Nah, kemudian kita cari not X-nya. Jadi kebalikannya ya. Jadi sehingga mendapat hasil seperti ini. Nah, kemudian hasilnya ini kita akan n-kan ya.
Kedua hasil ini kita akan AND-kan. Kita ingat lagi konsep AND-nya. Jadi AND itu akan bernilai true itu jika kedua kondisi itu bernilai true. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai ketiga saja yang sama-sama memiliki nilai true. Maka pada nilai ketiga saja yang bernilai true. Kemudian yang lainnya pasti nilainya false. Karena terdapat nilai false di salah satu kondisi. Nah, jadi seperti itu contoh soal mengenai konsep dari variabel logika AND, OR, dan NOT. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian paham ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.